win-win solutionnya. Tetapi yang diharapkan dalam teori kontrol itu bahwa kita harus 50-50, menang sama menang, kita menang, siswa menang. Jadi kalau kita menangani siswa itu jangan hanya dari kita, coba tanya siswa supaya ada yang kita terima sebagai guru, siswa juga menerima sesuatu dari kita, sama-sama merasakan. Itu yang diharapkan dalam teori kontrol ini. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa buat, tetapi secara detail karena ini materinya agak luas kalau kita berbicara secara keseluruhan berkaitan dengan budaya positif. Mudah-mudahan ini kita bisa bicara satu persatu. Disiplin positif dan kita di kegiatan lain, dari kontrol dari kegiatan lain sehingga lebih detail. Ya mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sudah di sini. Ya ini perbedaannya. Kalau paradigma stimulus respon itu memandang siswa bahwa kita sama, semua orang melihat hal yang sama, memaksakan kehendak kita kepada orang lain, saling mengontrol sudah tidak relevan lagi dengan kodrat zaman saat ini. Ya, kalau menurut pendidikan kurikulum saat ini, kalau saling mengontrol itu tidak terlalu tepat dengan kodrat anak. Apalagi anak-anak yang masih usia SD, SMP yang notabene masih ingin bermain. Itu yang diharapkan. Kemudian kalau paradigma teori kontrol, dia memberikan ruang bagi murid untuk mempresentasikan hasil belajarnya, mempraktikkan atau mengaplikasikan hasil belajarnya sendiri. Guru itu tugasnya memberikan tuntunan, menuntun mereka. Apa mereka punya, seperti tadi yang saya jelaskan, bakat mereka apa, gaya belajarnya seperti apa, itu yang kita tuntun. Ide gagasan, ya kita menuntun mereka punya ide gagasan, pilihan-pilihan positif yang dapat menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia sesuai dengan tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa pendidikan itu untuk mencipta atau menghasilkan peserta didik yang memiliki kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya di masa depannya. Entah nanti di masa depan dia punya bakatnya apa, dia punya minatnya di bidang apa, kita tuntun itu mereka supaya mereka punya kreativitas di masa depan. Kita tidak bisa memaksakan anak kalau mereka kurang di matematika, paksa supaya jadi master di matematika, tidak. Itu bukan itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Seperti itu, secara singkatnya seperti itu. Begitu juga bahasa Inggris. Mungkin dia tidak berminat di bahasa Inggris, tapi di olahraga dia hebat. Seperti yang kita lakukan selama ini. Intinya Bapak Ibu, selama ini kita sudah laksanakan ini. Saya yakin dan percaya sudah laksanakan. Hanya teorinya mungkin kita tidak terlalu belajar bagi apa, tapi pelaksanaan kita sudah buat. Selama ini kita punya sekolah ini ada di bidang olahraga. Kemarin di Pak juara, tetapi tidak ke kabupaten, tidak apa-apa. Yang penting mereka sudah kita dukung untuk mendukung mereka punya minat dan bakat belajar ini. Ya baik, itu berkaitan dengan poin pertama Bapak Ibu, berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan atau pertanyaan lah, nanti kita diskusikan begitu. Oke, baik, Pak Herman silakan. Ya, terima kasih sudah memberikan. Di sini tadi kan ada dua paradigma. Satu yang berkaitan dengan fungsi kontrol, yang pertama stimulus tadi. Yang saya tanyakan di sini Pak, khusus dia fungsi kontrol ini. Apakah di fungsi kontrol ini kira-kira usia anaknya yang masuk ke dalam fungsi kontrol itu sudah usia berapa ya? Yang bisa mengontrol diri sendiri. Oke. Baik, terima kasih Pak Herman. Pertanyaan dari Pak Herman ini kira-kira di rentang usia berapa kita beri kepercayaan kepada anak untuk bisa mengontrol dirinya, begitu? Iya, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa memang anak-anak yang sekarang kita punya usia SD SMP itu mereka punya masih dalam usia-usia bermain. Tetapi tidak salah kalau kita sejak ini menanamkan nilai-nilai kepada mereka sehingga nanti di masa depan bukan hanya di waktu sekolah, tidak. Ini sampai dengan di masa tuanya atau di masa depannya, agar
dengan nilai-nilai yang sudah kita tanamkan ke dalam diri siswa itu, mereka bisa menerapkannya, bisa mengontrol diri. Misalnya begini, sekarang kita menanamkan mereka nilai tanggung jawab, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebentar kita lihat tanggung jawab. Misalnya kita menanamkan sekarang bahwa kamu harus bertanggung jawab dengan ini misalnya. Mudah-mudahan itu nilai itu mereka bisa simpan, walaupun pelaksananya bukan sekarang, tetapi di masa depan mereka. Oh, kemarin Pak Guru atau dulu Pak Guru itu meminta saya untuk memiliki rasa tanggung jawab, dan sekarang saya harus buat itu. Misalnya datang sekolah harus jam 7.15 sudah ada di sekolah. Kalau mereka sudah memiliki nilai tanggung jawab tadi, mereka pasti hadir di sekolah jam 7.15 tanpa takut hukuman atau sanksi dari sekolah. Itu maksudnya. Jadi dalam restitusi itu nanti Bapak Ibu, kita menanamkan nilai di dalam siswa itu, mereka melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan bukan karena takut sanksi atau hukuman, tidak. Agar mereka bisa mengontrol diri bahwa saya harus hadir sekolah jam 7.15. Seperti itu dia sederhananya. Bisa kita mulai dari sekarang. Anak-anak itu kita menanamkan nilainya biar tidak usah yang tinggi-tinggi. Tanggung jawab mungkin nilainya ke kelas-kelas atas. Tetapi misalnya keyakinan kelas di dalam kelas itu tidak usah mengganggu teman. Itu salah satu nilai yang bisa kita tanamkan kepada anak untuk bisa mengontrol dirinya. Ada anak-anak sekarang yang memang datang sekolah tanpa dipaksa, tanpa takut karena memang di dalam dirinya sudah ada nilainya. Itu ada di sekolah dan di kelas juga tidak banyak berbuat apa-apa. Kalau dia merasa diri saya bertanggung jawab karena saya anak sekolah, gitu. Dia tidak melihat usianya harus usia berapa. Sejak dini kita harus menanamkan itu agar anak memiliki nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi secara singkat seperti itu mungkin teman. Tidak ada batas usia yang perlu kita buat untuk menanamkan nilai itu. Terutama dalam aplikasikan fungsi kontrol itu. Tetapi fungsi kontrol ini Bapak Ibu, kita lebih kepada kita sebagai guru nanti. Anak-anak itu hanya menjalankan apa yang sudah kita tanamkan di dalam diri mereka. Atau mungkin ada tanggapan lagi Pak Herman? Ya. Saya menangkap apa yang disampaikan itu, kapan kita lepas dari penjelasannya Pak Selo. Kelihatannya memang ini semacam usaha seumur hidup selama kita mendidik anak-anak. Jadi kita tidak yakin juga 100% bahwa mereka mengontrol diri, tapi tugas kita adalah melatih mereka untuk bisa mengontrol diri, sehingga untuk kita lepas kita bisa kontrol, mereka bisa kontrol diri sendiri. Itu juga mungkin masih di waktu yang akan datang mungkin kita bisa lepas 100%, tapi selama kita mendidik mereka, jadi usia kapan seperti yang saya katakan, usia kapan itu tidak ditentukan atau tidak tertentu usia. Jadi selama kita mendidik, jadi selama itu pula kita melatih mereka untuk bisa mengontrol diri. Jadi itu berarti kita lepas. Itu yang saya tangkap dari itu. Ya baik, terima kasih Pak Novel. Ya itu intinya. Pokoknya seperti yang tadi saya bilang bahwa sejak dini dia tidak ada rentang waktunya bahwa kita harus lepas mereka. Kalau di SMP ya kita punya tanggung jawab. Di SMA nanti ada guru-guru SMA yang bertanggung jawab untuk menanamkan itu. Nanti Bapak Ibu berkaitan dengan fungsi kontrol ini, sementara ada materi khusus, ada poin khusus yang berbicara berkaitan dengan itu. 5 fungsi kontrol guru ada. Tadi di poin-poin itu kita sudah lihat. Jadi untuk sementara seperti itu ya. Ada lagi mungkin? Ya kemudian yang kedua, disiplin positif. Ya, tadi paradigma belajar itu kita sudah bicarakan. Yang berikut disiplin positif. Ya kalau kata disiplin ini sudah lama, hanya karena ada positif di belakangnya, sehingga seperti baru bagi kita. Dan sebenarnya kata ini sudah seperti tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Kata disiplin ini kita sudah terapkan selama ini, tapi berkaitan dengan bagaimana anak-anak itu menaati segala peraturan atau tertib sekolah. Itu yang menurut kita kata disiplin ini. Gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu,
Disiplin positif ini dilakukan supaya anak itu bisa melakukan sesuatu, bukan karena ditakut-takuti, bukan karena aturan tadi, tidak, bukan karena tertib sekolah, tidak. Yang diharapkan adalah anak-anak itu bisa melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sogokan atau hadiah. Tetapi disiplin positif merupakan pendekatan yang tetap memperhatikan hak-hak anak untuk berkembang dengan sehat. Ya, itu tadi nilai-nilai berkaitan dengan kalau kita berbicara tentang budaya positif, kita berbicara tentang nilai yang harus ditanamkan di dalam diri anak-anak. Nilai-nilai kebajikan universal. Sementara kita lihat dulu. Ya, ini nilai-nilai kebajikan universal. Memang ada yang berbicara tentang nilai ini, ada 6 organisasi. Ada 6 organisasi yang sudah merinci sekali untuk berbicara tentang nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila dari kementerian. Ya, ini berkaitan dengan ini juga kemarin kita sudah bicarakan ini waktu berbicara tentang visi guru gerak. Ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita dan pemerintah mengharapkan supaya nilai-nilai ini betul-betul bisa ditanamkan di dalam diri setiap siswa. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ada juga ini organisasi lain yang berbicara tentang nilai yang harus ditanamkan pada diri seseorang, yaitu Primary Years Program, ya PYP. Ini sikap murid yang dibutuhkan itu sikap yang diharapkan dicapai oleh siswa seperti toleransi, sebenarnya sama sih, ada sama dari beberapa organisasi ini. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain-lain. Kemudian ini ada juga 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, ya IHF. Dia juga berbicara tentang nilai-nilai kebajikan universal yang harus ditanamkan di dalam diri seseorang. Misalnya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini berkaitan sama dengan yang di dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila, sama. Ada kemandirian, mandiri ini juga sama. Di sini juga ada mandiri, di sana. Intinya sama Bapak Ibu. Berkaitan dengan nilai-nilai ini Bapak Ibu, nilai-nilai yang kita tanamkan kepada siswa itu banyak. Misalnya keselamatan, kemudian kesehatan, hormat, santun, jujur, dan lain-lain. Ya. Ya, itu ada beberapa nilai apa tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Masih ada 3 organisasi lain juga yang berbicara tentang itu, tetapi intinya sama. Nilai-nilai positif, nilai-nilai positif yang sudah kita tanamkan pada diri anak-anak. Dan saya pikir untuk nilai-nilai ini kita tidak perlu berbicara terlalu banyak. Ya, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan universal ini kepada diri peserta didik agar seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, agar mereka memiliki kebahagiaan dan keselamatan di masa depannya. Oke. Ya, ini ice breaking lagi. Ini saya sudah simpan di PowerPoint. Ya, ini sudah ada kopi di depan, jadi kita bisa bergerak sedikit, tidak apa-apa. Kita bergerak lagi. Iya, rupanya Ibu Nur sudah tahu ini. Ini biasanya kalau di pelatihan guru-guru ini kita sering buat ini. Kalau di pelatihan guru-guru, bisa Bapak Ibu kita berdiri ya. Ya, seperti yang saya bilang, mudah-mudahan nanti ini bisa dibawa ke kelas. Ini namanya menciptakan kelas yang menyenangkan, supaya anak-anak tidak ini. Ini online Bapak Ibu. Ini kita sudah connect online ini. Jadi ada iklan sebentar.
Jaringannya bagus. Karena itu baru belum Tidak ada suara ya? Di mana ada Pakai mic tadi. Ya bos ini. FM Bell. Sound is low. Oke, baik kita mulai dulu ya. Ya, kita mulai. Kita mulai. Ini karena jaringan juga kurang bagus. Oke, baik, kita ikut gerakannya. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Ke depan kita berenang, duduknya rapi sama berdoa. Tak putar kotak tangan dibuka.
lumur-lumur ada di gunung, ular mereka dimakan hujan, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Kiri juga menjadi dua jembatan kiri juga menjadi dua kiri juga menjadi dua kiri kiri juga berisi Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Ini untuk menghidupkan suara. Ini bonus semangat sekali Bang. Ini berkaitan dengan mempelajari matematika sebenarnya Bapak Ibu. Ini khusus kelas Ibu Rusuna. Nah, ada dua matematika. Ini yang berkaitan dengan penjumlahan 1 tambah 1 sampai 5 tambah 5. Seperti itu Bapak ya. Baik sudah, terima kasih banyak Bapak Ibu, semangat sekali. Bagaimana sambil minum kita lanjut Bapak Ibu ya? Kita lanjut. Ya, sekarang berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, dalam mengontrol siswa Bapak Ibu, ini kita biasanya ada 3 cara, yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, kalau menurut Bapak Ibu yang kita lakukan selama ini, kita lebih kemana nih Bapak Ibu? Kalau ada siswa yang bermasalah, kita lebih kemana dia punya penanganannya? Tindakan penegakan peraturan atau keyakinan sekolah begitu. Apakah kita lebih memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, atau restitusi? Hukuman itu biasanya dia dilakukan dengan memberikan kata-kata kasar kepada anak-anak, disertai dengan gerakan-gerakan bahkan sampai kekerasan fisik, memberikan hukuman fisik seperti berlutut, berlari keliling lapangan, push up dan lain-lain. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu lebih pada menangani siswa itu dengan suatu sanksi sebagai balasan dari apa yang dilakukan oleh siswa. Misalnya begini, kalau ada siswa yang terlambat 5 menit masuk kelas, kemudian kita guru memberikan sanksi supaya dia keluar 5 menit lebih lambat dari teman-teman yang lain. Seperti itu konsekuensi. Atau kalau dia tidak mengikuti kerja bakti di hari Rabu, kemudian besoknya kita memberikan dia waktu 5 menit untuk kerja. Itu konsekuensi dari apa yang siswa lakukan. Sedangkan restitusi ini Bapak Ibu, dia lebih pada memberikan siswa untuk mencari solusi atau menyelesaikan permasalahannya dari kesalahan yang dibuat. Misalnya tadi yang seperti saya bilang, kalau siswa tidak datang studi sore atau datang bakti, kita tanya siswa, kira-kira apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang kamu buat? Misalnya, saya baca buku besok satu atau 10 halaman gitu. Oke, tidak apa, kalau itu yang kamu inginkan silakan. Bapak dukung atau ibu dukung, dan itu harus dilakukan sebagai bukti bahwa kamu bertanggung jawab, kamu punya kesalahan yang dibuat itu. Mereka belajar untuk menyelesaikan persoalan sendiri dari permasalahan yang dibuatnya. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk menanamkan nilai apa di dalam diri siswa. Itu di dalam restitusi ini. Keyakinan apa yang harus kita tanamkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan universal itu. Ya, ini ada beberapa contoh. Hukuman itu mereka klasifikasikan, kelompokkan dalam identitas gagal. Identitas gagal, bahwa hukuman itu bukan suatu cara yang tepat untuk menangani perilaku siswa di sekolah. Makanya mereka kategorikan identitas gagal. Identitas sukses, konsekuensi itu masih masuk dalam identitas sukses, tetapi belum tepat, belum 100%. Sedangkan penanganan yang paling tepat itu mereka menurut teorinya itu restitusi.
Ya tadi kita sudah berbicara tentang nilai, karena restitusi bagaimana kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dengan kesalahan yang dibuatnya. Ini contoh sesuatu yang dia punya perbedaan lah. Bisa nanti digambarkan perbedaan berdasarkan pernyataan-pernyataan ini. Kalau di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita memberi hukuman kepada siswa, pasti siswa akan merasa sakit karena tidak diungkapkan dengan kita sebagai guru. Di dalam hati saya, makanya dampaknya itu anak-anak itu nanti akan menjadi pendendam dengan guru bisa. Gitu. Sehingga ada saatnya mereka akan membalas apa yang kita buat kepada siswa. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Mereka sudah tahu kalau saya tidak ke kerja bakti berarti hari besok saya akan dapat ini. Mereka pasti sudah tahu sanksinya apa. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan ya, seperti tadi yang saya katakan itu diberikan pilihan kepada anak-anak untuk memperbaiki mereka punya kesalahan yang perilaku. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini ada banyak ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Ya. Korban mendapatkan keadilan. Ya ini juga kalau ada kita memberikan hukuman itu pasti ada anak-anak yang membutuhkan keadilan. Apalagi kalau sampai berdampak pada fisiknya. Ini. Sedangkan untuk konsekuensi itu korban itu bisa diabaikan. Artinya anak-anak tidak akan menuntut itu. Misalnya kalau terlambat 5 menit, dia akan keluar 5 menit lebih lambat. Itu pasti anak-anak tidak akan tutup. Ya, karena mereka sudah tahu, oh ini saya punya kesalahan. Ya ini banyak ini sebenarnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dibaca semua ini. Ya ini dampaknya. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak-anak, dampaknya adalah murid itu cepat marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Kemudian, sedangkan di konsekuensi itu kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out, penahanan, detensi. Kemudian murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Intinya kalau di dalam restitusi ini Bapak Ibu supaya anak-anak itu bisa kembali dalam kelompoknya untuk cepat bergabung lagi dengan teman-temannya. Kalau kita memberikan hukuman bukan karena anak-anak itu minder untuk bergabung dengan orang lain karena merasa malu gitu. Itu yang diharapkan dari pemerintah sekarang supaya kita kurangi yang namanya memberikan hukuman di sekolah itu. Apalagi di sekolah kita di Bapak Ibu kita sudah bentuk yang namanya TPPK, tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan satuan pendidikan TPPK SP. Jadi ini kita harus punya komitmen bersama supaya ini betul-betul kita hindarkan. Kemarin juga kita sudah sepakat untuk membuat poster berkaitan dengan sekolah ramah anak ini. Hanya kan kita belum cetak, tapi itu sudah dimasukkan dalam anggaran kita kemarin. Ya ini dia punya perbedaannya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tindakan yang diberikan sebagai akibat dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah. Hukuman biasanya dengan menggunakan kata-kata kasar atau tindakan fisik. Sedangkan konsekuensi tindakan yang diberikan sebagai akibat dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Konsekuensi dapat memberikan pilihan jalan keluar kepada pelanggar dan membantu belajar jika mereka telah membuat pilihan yang salah. Sedangkan restitusi ini kita ambil teori dari dosen. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ya, seperti tidak saya jelaskan, kembali kepada kelompok mereka bergaul dengan sesama siswanya, kembali untuk belajar bersama dengan orang lain dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita sudah memberikan kekuatan kepada mereka, mereka pasti akan bergabung dan merasa percaya diri. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Artinya, dia nanti bisa berpikir, saya ini harus menjadi orang seperti apa. Itu di restitusi. Itu yang harus kita tuntut di dalam diri siswa, dalam perilaku peserta didik.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bukan hanya untuk diri, tapi orang lain juga. Ya. Tadi saya sudah kasih contoh berkaitan dengan apa tadi yang mengganggu orang lain di kelas. Itu salah satu dari ini, kegiatan ini. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, itu poin yang apa tadi, yang berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu atau ada pertanyaan berkaitan dengan ini mungkin? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada? Tidak ada. Kalau begitu kita lanjut ya. Kita lanjut. Baik, silakan. Saya bukan bertanya tetapi semacam menyampaikan tantangan bagi kita guru yang sebenarnya produk dari cara lama. Jadi kita semua ini produk dari kurikulum lama dan kita belum melepaskan 100% apa yang cara-cara yang sudah pernah kita dapatkan dari guru kita dulu. Jadi kita masih merasa bahwa cara mereka normal-normal saja, sehingga kadang-kadang misalnya paradigma lama itu memberikan hukuman, kita masih merasa bahwa itu masih bisa dilaksanakan. Dan ini untuk beralih ke cara baru, ya butuh proses. Mungkin ya melalui tindakan kebiasaan dan juga melalui pendidikan seperti ini. Jadi saya bukan menyampaikan pertanyaan, tetapi ini merupakan tantangan bagi kita para guru untuk senantiasa berjuang menerima perubahan baru dalam paradigma mengajar. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Mari kita berikan aplaus untuk para guru Bapak Ibu. Ya baik, terima kasih. Berkaitan dengan ini Bapak Ibu, ini juga dalam program pendidikan guru penggerak kami sering bertanya tentang ini. Kita dibesarkan dengan kurikulum lama, dengan metode pengajaran yang lama. Kemudian karakter kita, apalagi kita di Indonesia Timur ini punya karakter berbeda, beda sekali dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa itu satu kali ngomong anak-anak pasti suka. Kalau kita karakternya berbeda. Kalau tidak dengan fisik pasti tidak akan mau anak-anak. Itu juga kita sering tanya kepada fasilitator, instruktur terkait dengan ini. Tapi harapannya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita pelan-pelan untuk bisa merubah ini. Memang tuntutan kurikulum yang sekarang, pendidikan zaman sekarang ini untuk hindari sekali yang namanya memberikan hukuman. Bahkan penghargaan itu nanti kita akan bicarakan tentang itu juga. Penghargaan atau hadiah, misalnya ada yang juara satu kita kasih hadiah, itu di dalam apa teori sekarang ini, teori pendidikan zaman sekarang itu sesuatu yang keliru. Sesuatu yang keliru, bukan hanya hukuman. Penghargaan itu sesuatu yang keliru, tidak tepat sebenarnya. Karena ada dampaknya. Misalnya ada kecemburuan antar siswa, apalagi kalau yang juara itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh siswa di dalam satu kelas, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ya harapannya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita di SMP 3 ini punya komitmen yang sama. Setelah kita mendapat sedikit tentang ini kita dapat masih sedikit ini, belum apa-apa. Ini masih konsep-konsep apa-apanya, pemikiran-pemikiran utama. Kita belum pada eksekusi yang lebih nyata nanti. Ada bagian-bagiannya. Harapannya Bapak Ibu dengan dapat ini pencerahan sedikit berkaitan dengan ini, kita pelan-pelan itu merubah, kita punya cara menangani masalah siswa. Itu harapan dari pemerintah supaya kita itu lebih, kalau bisa pakai ini restitusi. Ada cara-cara untuk menerapkan segitiga restitusi sementara yang terakhir itu akan kita bicarakan. Saya pikir seperti itu, ya. Bisa ya Bapak Ibu? Ya bisa. Pelan-pelan. Iya. Kenapa kita perlu melakukan hal-hal yang tadi Bapak Ibu? Karena siswa yang melakukan kesalahan itu ada motivasinya. Ya ini berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Termasuk kita punya siswa-siswi.
mereka melakukan sesuatu ada motivasi yang ada dalam diri. Yang pertama, ini menurut Dian Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, termasuk peserta didik. Pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang pertama dan kedua ini Bapak Ibu, ini kita kelompokkan dalam motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Misalnya, anak-anak itu datang sekolah jam 17.12 masuk, dia datang sekolah jam 7. Bukan karena dia punya nilai untuk hadir di sekolah tepat waktu, tidak. Hanya takut diberi sanksi, dikasih hukuman. Begitu. Itu makanya kita kategorikan dia sebagai motivasi ekstrinsik. Atau dia belajar hadir di sekolah tepat waktu jam 7 hanya karena ingin dipuji oleh teman-teman. Oh iya itu hadir jam 6 dia sudah di sekolah. Begitu juga kita dulu. Kemudian sekolah kasih dia penghargaan. Ya siswa terrajin 1 semester ini atas nama ini. Nah itu dia melakukan itu hanya karena ingin mendapatkan itu. Padahal di kurikulum sekarang itu harapannya bukan seperti itu. Yang ketiga ini motivasi intrinsik. Motivasi yang memang berasal dari dirinya. Dari dalam dirinya dia punya kemauan untuk itu. Untuk misalnya hadir di sekolah jam 7.12. Bukan karena ingin diberi penghargaan, diberi hadiah, ingin dipuji, tidak. Ya, itu beberapa motivasi. Motivasi ekstrinsik atau yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya dia ini menurut Gossen ini itu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, itu tingkat terendah itu yang takut diberi hukuman. Kemudian mereka sedang menghindari permasalahan, tidak mau ingin ada masalah, gitu. Gitu. Kemudian membebaskan diri dari pengaruh secara fisik dan psikis. Dia hadir di sekolah jam 7 tadi ini hanya untuk menghindari permasalahan ini. Pengaruh secara fisik, karena yang pasti kalau dia terlambat dia akan mendapat hukuman. Dia menghindari itu sebenarnya. Kemudian pertanyaan mereka itu biasanya yang melakukan motivasi itu mereka punya pertanyaan begini: apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Begitu. Misalnya kalau dia tidak hadir di sekolah jam 7.15, kira-kira apa yang akan terjadi? Pasti dia akan mendapat hukuman, sanksi. Sedangkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dia itu satu tingkat lebih tinggi, lebih rendah sebenarnya, di bawah hukuman itu. Dia melakukan itu untuk mendapatkan pujian. Pertanyaan yang mereka sering katakan itu begini: apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya kalau datang sekolah terlambat, kira-kira apa yang akan saya dapatkan? Pasti sanksi gitu. Tapi beda dengan yang di atas itu hukuman fisik. Tapi kalau ini dia lebih pada mendapatkan sesuatu karena berkaitan dengan hadiah tadi. Kalau saya tidak hadir di sekolah jam 7.15, tapi saya tidak dapat pujian, tidak dapat penghargaan, tidak dapat hadiah. Sedangkan yang ketiga itu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Membuat seseorang memiliki isi positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, ya bersifat atau berasal dari dalam diri, jadi tidak mengharapkan apa-apa. Pertanyaan mereka itu biasanya begini: akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Misalnya kalau hadir tepat sekolah tepat waktu, kira-kira dia akan menjadi orang yang seperti apa? Bukan hanya untuk hari ini, besoknya menjadi besok dan seterusnya. Pasti orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin, betul-betul disiplin, bukan karena takut hukuman, seperti itu. Itu gambaran berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Ya ada 3 Bapak Ibu. Ada 3. Ini saya kasih warna apa? Bisa dibaca Bapak ya? Kemudian yang berikut, atau mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan ini, motivasi perilaku, 3 motivasi perilaku manusia. Yang berikut kebutuhan dasar manusia. Ya,
Bapak Ibu, setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Termasuk kita punya siswa-siswi, mereka juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau mereka melakukan suatu tindakan itu, mereka pasti ada kebutuhan yang mereka mau capai, mereka inginkan. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, Bapak Ibu bisa baca. Dan yang paling di tengah itu pasti semua orang inginkan, itu bertahan hidup, survival. Itu kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin karena ini juga kita punya siswa-siswi banyak melakukan yang aneh-aneh. Mereka ingin diterima dan disayangi oleh kita sebagai guru. Misalnya ada dipanggil tidak mau, dipanggil malah lari. Ada mereka punya kebutuhan yang harus kita penuhi. Makanya kita cerita kira-kira apa yang diinginkan oleh dia. Apakah dia ingin disayangi, ingin dicintai atau diterima gitu. Kemudian yang berikut kebutuhan akan kebebasan. Ada juga anak-anak itu yang ingin bebas, tidak mau terikat dengan aturan. Ada juga anak-anak yang seperti itu. Nah, bagaimana kita menangani siswa ini? Kita harus pahami mereka punya keinginan. Kira-kira apa yang diinginkan? Kenapa dia kalau di dalam kelas itu inginnya mondar-mandir, jangan tidak suka gitu. Kira-kira apa yang diinginkan? Ini yang harus kita guru ini harus pahami ini. Kebutuhan apa yang ingin dicapai oleh siswa ini. Kemudian kesenangan, fun ya, senangan. Ya ini juga setiap manusia pasti ingin memiliki kebutuhan ini juga berkaitan dengan kesenangan. Senang melakukan apa, pergi kemana, pasti itu ya. Kemudian yang terakhir itu penguasaan. Ini kebutuhan akan kekuasaan. Ada juga anak-anak yang ingin memiliki kebutuhan. Misalnya, ketika kita tidak memilih dia sebagai ketua kelas, pasti dia buat yang aneh-aneh. Oh ini pasti dia mau, dia yang pimpin, dia punya kelompok ini. Coba kita kasih dia sebagai ketua kelompok. Dia mau tidak? Kalau dia mau, dia pasti akan berubah dia punya tingkah lakunya. Ada siswa yang seperti itu, tidak semua siswa. Ini kan kita melihatnya dalam satu komunitas besar gitu. Dari setiap anak itu punya karakter dan kebutuhan masing-masing. Itu yang kita guru harus akomodir. Kita mengakomodir mereka punya kebutuhan. Kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan oleh siswa ini. Makanya ya ini dari modul 1.4 itu jadi program guru penggerak, kita juga harus belajar ini berkaitan dengan kebutuhan setiap manusia ini. Ya kalau berkaitan dengan kebutuhan ini saya pikir atau ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ya ini warnanya ketika ditampilkan di layar ini agak gelap, padahal kalau di laptop terang sekali. Baik Bapak Ibu, ini sudah berkaitan dengan 5 fungsi kontrol kita sebagai guru. 5 fungsi kontrol seorang guru. Yang pertama itu jadi penghukum. Ada guru yang memang hobinya memberikan hukuman, jadi penghukum. Nanti Bapak Ibu kita mau cek kira-kira kita berada di posisi mana ini. Ya, kemudian ada yang kedua, posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ada guru yang memang fungsi kontrolnya bertindak sebagai teman dengan peserta didik. Dia bersifat akrab, kemudian sambil ketawa-ketawa, dia berusaha untuk mencoba mendekatkan diri dengan anak-anak, dengan siswa gitu. Bertindak seperti teman gitu. Ada yang keempat, fungsi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Kalau pemantau ini dia itu biasanya dia menegakkan aturan, tata tertib. Dia mengawasi siswa, mengawasi tingkah laku siswa. Kemudian kalau ada siswa yang salah, pasti akan ditanya. Kalau tidak tahu aturan sekolah, gitu. Ke sekolah kita itu jam sekolah itu jam 7.15. Kenapa kamu harus hadir jam 7.30 gitu? Kita punya aturan kan jam 7.15 harus ada di sekolah. Itu dia pemantau gitu. Kemudian kalau manajer guru melakukan bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi. Ya seperti tadi ini restitusi. Ini Bapak Ibu ada kaitannya
dari teori konsep yang pertama sampai dengan yang terakhir nanti ada kaitannya. Macam ini, manajer itu dia lebih menekankan restitusi tadi, menanyakan anak kira-kira solusi apa yang mau ditawarkan, mau ingin dilakukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ya ini Bapak Ibu, kalau penghukum itu biasanya melontarkan pertanyaan dan pernyataan yang menyakiti penghukum, disertai dengan gestur, karena menunjuk-nunjuk atau jewer begitu. Itu kalau penghukum itu, dia memberikan hukuman fisik. Dampaknya anak akan memiliki keterpurukan mental, dendam dan kurang percaya diri. Sedangkan yang kedua itu, guru akan berkata lebih lembut. Dia lebih lembut dari penghukum. Walaupun ini nanti ada dampaknya juga. Dia membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, rendah diri. Banyak sekali contoh-contohnya di sini Bapak Ibu, termasuk apa? Ini kalau kita berbicara rinci berkaitan dengan budaya positif ini, itu kita pernah, saya dan Pak Herman pernah mengikuti pelatihan ini. Itu satu hari full berkaitan dengan penerapan disiplin positif di Labuan Bajo dari kementerian juga. Jadi kalau berbicara hanya 1-2 jam seperti ini dia tidak cukup sekali. Bisa 2-3 hari sebenarnya itu kalau kita mau kaji untuk di setiap poin ini Bapak Ibu. Biasanya kalau pembuat merasa bersalah itu membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Begitu juga siswa-siswi. Tidak diberi hukuman dengan kata-kata saja, tapi anak-anak itu pasti akan merasa bersalah sekali. Itu di dalam hati itu. Kalau hukuman kan paling sakit fisik. Kalau cuma di telinga ya telinga yang sakit. Kalau ini malah lebih apa? Karena di dalam hati berkaitan dengan hati, sakit hati ini. Dampaknya murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Itu juga punya dampak, Bapak Ibu. Walaupun ini tidak seperti apa, tidak sekeras menghukum ini, penghukum. Jadi Bapak Ibu, posisi kita sekarang itu ada di 5 poin ini, 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu. Coba kita melakukan refleksi, kira-kira kita selama ini berada di posisi yang mana kira-kira? Berada di posisi yang mana? Masih ada di satu ya? Iya. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Herman, yang disampaikan oleh Pak Nobel tadi, ini memang kita harus melakukan secara pelan-pelan. Kita tidak bisa melakukannya untuk merubahnya serentak, tidak. Harapannya dari pemerintah kita merubah ini dan kita masuk pada posisi yang terakhir sebagai manajer. Ini dari kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya guru mengambil posisi manajer. Ini. Sebagai manajer, guru bisa berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kita hindari yang berkaitan dengan pemberian fisik, hukuman fisik, karena itu betul-betul berpengaruh terhadap anak. Kemudian posisi manajer juga mengatur peserta didik menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat menciptakan identitas positif bagi dirinya sendiri. Posisi manajer juga kita bisa membuat siswa itu menjadi manajer untuk dirinya. Dia bisa mengatur dirinya, dan itu harapan yang ingin dicapai di dalam satu lembaga pendidikan. Bukan hanya karena takut diberi sanksi atau hukuman oleh guru, tidak. Ini ada keterkaitan dengan yang poin-poin sebelumnya berkaitan dengan restitusi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini kita punya 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru, dan harapannya kita bisa mengambil posisi manajer ini. Ya tadi seperti yang kita sudah refleksi bersama bahwa selama ini kita mungkin lebih pada posisi yang pertama ini, posisi penghukum. Kita banyak memberikan hukuman kepada anak-anak. Kita berusaha, SMP 3 berusaha kita pelan-pelan untuk mengubah ini, dan kita coba pelan-pelan. Mungkin sebelum kita masuk ke posisi manajer, kita pelan-pelan mungkin menjadi pemantau, menjadi teman bagi siswa, gitu. Begitu Bapak Ibu, atau mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru ini. Tidak ada ya?
Nah ini tadi terkait dengan posisi kontrol guru ini kecil ya. Iya, tidak kelihatan ya. Kalau ini berkaitan dengan motivasi, ada yang namanya identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Penghukum itu dia digolongkan dalam identitas gagal dan membuat orang merasa bersalah. Kalau kita membuat siswa itu merasa bersalah, itu juga belum masuk dalam identitas berhasil, belum. Untuk dua itu perilaku kontrol negatif, mereka kategorikan seperti itu. Kategori kontrol perilaku kontrol negatif untuk kontrol yang pertama dan kedua. Sedangkan untuk yang ketiga perilaku kontrol positif, menjadi teman dan pemantau, itu juga bagus, tapi itu belum masuk pada penanganan siswa yang betul menurut teorinya. Dan mungkin yang terakhir posisi manajer itu yang betul bisa mengontrol diri siswa. Dan makanya tadi saya katakan usahakan kita sebagai guru mengambil posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer bagi peserta didik. Ya ini karena hurufnya kecil ini jadi tidak bisa dibaca ya. Ya ini berkaitan dengan misalnya yang pertama itu motivasinya guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu bagian dari penghukum. Penghukum itu ada hukuman secara fisik, ada verbal. Dengan kata-kata juga itu salah satu hukuman. Sedangkan kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya guru itu lebih banyak berceramah, gitu, menunjukkan kekecewaan mendalam bagi peserta didik. Sedangkan sebagai teman, membuatkan alasan untuk murid-muridnya mencoba akrab, coba mendekatkan diri dengan siswa, gitu. Sedangkan untuk pemantau, dia menghitung atau mengukur. Kita punya peraturan seperti ini, kenapa kamu buat seperti ini? Ya. Sedangkan manajer itu dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi di restitusi ini. Apa yang kamu bisa buat untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kamu? Kamu mau ganti dengan apa? Gitu. Ya, kemudian poin yang berikut Bapak Ibu, ini yang ke berapa sudah? Ke 6 atau ke 5 nih. Keyakinan sekolah atau kelas. Ya ini kemarin kita punya program awal tahun berkaitan dengan keyakinan sekolah dan kelas. Ini juga nanti saya akan bersama-sama dengan balik kelas untuk terjun langsung ke kelas untuk ini buat keyakinan kesepakatan kelas. Yang guru berperan untuk terbentuknya keyakinan sekolah dan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya kalau kesepakatan kelas itu berarti kesepakatan antara guru dan siswa, bukan dibuat oleh guru Bapak ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipraktekkan oleh peserta didik di lingkungan sekolah. Ya beda dengan peraturan. Kalau keyakinan kesepakatan kelas itu beda. Kalau peraturan itu biasanya begini. Siswa tidak boleh makan di dalam ruang kelas. Tidak boleh. Ya tidak boleh, itu peraturan. Kalau di keyakinan kesepakatan itu dia tidak pakai pernyataan negatif ya, dia positif. Misalnya begini, menjaga kenyamanan siswa dibandingkan menjaga kenyamanan di dalam kelas. Berarti nilai universal, nilai kebajikan universal yang diambil dari situ adalah nilai kenyamanan ya. Itu nilainya. Nanti akan ada bapaknya, poin-poinnya. Nah, begini. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas atau sekolah? Kenapa bukan peraturan kelas? Coba Bapak Ibu, coba baca. Ini ada 2 pertanyaan berkaitan dengan itu supaya kita bisa merefleksi. Ini lihat ada di layar. Yang pertama itu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban dari kita adalah untuk keselamatan. Kita diminta untuk memakai helm ini untuk keselamatan, bukan karena takut polisi, takut ditilang.
Begitu juga yang kedua, kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Kita memakai masker itu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita, bukan karena mengikuti instruksi dari kementerian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya begitu, sama halnya dengan keyakinan kelas. Seperti itu dia. Misalnya, mengapa kita kalau di kelas itu, misalnya mengapa kita tidak merusak barang-barang sekolah, misalnya kursi, jendela, meja, bukan karena takut guru, misalnya. Ini untuk keselamatan kita punya sarana pertama. Berarti nilai kebajikannya adalah keselamatan. Ya ini contoh apa? Contoh yang bisa kita lihat. Masih banyak contoh lain sebenarnya. Berarti nilai yang di pertanyaan pertama itu, nilai yang ditanamkan dalam diri kita itu adalah nilai keselamatan. Itu tadi nilai kebajikan universal. Bukan karena takut aturan dari kepolisian, tidak. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Ya, dia tidak memandang itu, karena dia berbicara tentang nilai. Ya, ini berkaitan dengan kita punya modul 2.1 ini dalam program guru penggerak. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi diri dari dalam diri maksudnya. Ya seperti ini Bapak Ibu, itu berkaitan dengan keyakinan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas, dia punya prosedurnya seperti ini. Bukan dia punya cara-cara menyusun keyakinan kelas atau sekolah seperti ini dia. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang masih umum, tapi di dalamnya mengandung nilai kebajikan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bedanya peraturan ini. Misalnya dilarang mengganggu teman yang sedang belajar, itu peraturan. Tetapi kalau di keyakinan kelas setiap siswa saling menghargai sesama kelas, seperti itu pernyataan positifnya. Berarti kalau saling menghargai tidak ada yang mengganggu satu sama lain. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut tentang ini. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Dia tidak seperti tata tertib banyak dari A sampai Z. Intinya bahwa keyakinan kelas ini mudah diingat dan dibuat oleh anak-anak. Seperti itu dia. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya seperti tadi yang saya katakan bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi kita minta mereka apa yang ingin kita sepakati bersama. Gali mereka punya pendapat, setiap anak di dalam kelas itu coba satu-satu kamu punya apa. Karena ini sudah kesepakatan bersama ya, kita harus laksanakan secara bersama-sama juga. Harus patuhi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian harus meninjau kembali. Kita mengevaluasi. Misalnya dalam 1 bulan kita sudah buat keyakinan kesepakatan kelas, kita lihat pelaksanaannya. Sama dengan di sekolah itu berkaitan dengan visi-visi itu kemarin. Secara periodik, misalnya selama 6 bulan. Kalau yang saya ambil contoh kemarin, misalnya dalam bulan ini kita fokus pada meningkatkan keterampilan menulis siswa. Coba dalam 1 bulan ini berhasil tidak ini dilaksanakan. Kalau berhasil, ya kita ganti dia punya prakarsa perubahan, kita cari yang lain. Kalau belum, kita lanjutkan. Kita mulai kita lebih mendampingi siswa. Seperti itu ya. Begitu juga ini, secara periodik dari waktu ke waktu kita bersedia untuk meninjau. Ya baik Bapak Ibu, berkaitan dengan keyakinan kelas mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu wali kelas mungkin berkaitan dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini. Bagaimana Bapak Ibu? Ini saya lihat sudah berbagi yang banyak, bagi konsentrasi. Oke baik, kalau ini tidak ada, kita lihat yang terakhir Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Ya,
Ini kecil ini bagian kanan ya. Ya, tadi kita sudah berbicara tentang segitiga restitusi, dan ini dia punya penerapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam menerapkan segitiga restitusi, terutama dalam menangani siswa tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, prinsipnya dalam menstabilkan identitas adalah kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran siswa yang nanti akan bergeser dari identitas gagal ke arah identitas sukses. Tadi kita sudah lihat itu ada tabel itu sukses dan gagal itu. Ya, harapannya Bapak Ibu dalam penerapan segitiga restitusi, karena ini berkaitan dengan restitusi yang tadi, ada penerapan yang namanya segitiga restitusi. Kenapa dinamakan segitiga restitusi Bapak Ibu? Karena dia dibuat seperti ini segitiganya. Yang pertama itu menstabilkan identitas yang di bagian bawah ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Itu prinsipnya, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, kita katakan itu. Misalnya kalau kita pernah praktekkan itu kemarin dengan 2 orang anak untuk bermain peran. Ya, ini saya sudah buat kemarin, bahwa kita menstabilkan identitas ini, kita mencoba untuk mengembalikan anak-anak ke dalam kelompoknya, supaya apa yang dibuat, kesalahan yang dibuat itu tidak membuat dia merasa bersalah gitu. Kita kembalikan identitasnya agar dia kembali bisa bermain dengan teman-teman yang lain, supaya hilang sudah dia punya perasaan bersalahnya ini. Itu maksudnya Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Ya, ini tahap yang kedua. Setelah kita menstabilkan identitas anak, mengembalikan identitas siswa tadi, supaya dia tidak merasa bersalah lagi, kita validasi tindakan yang salah. Prinsipnya bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon, ya, yang tadi kita sudah bicarakan itu, stimulus respon, menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengetahui kebutuhan anak atau peserta didik. Misalnya kalau siswa, kita sudah tahu siswa melakukan kesalahan ini, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak ini, siswa ini. Kita coba gali itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, ini dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan. Seperti tadi contohnya, ketika anak sudah melakukan kesalahan, kita tanya siswanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Ada peraturan, kalau bahasa kitanya peraturan. Sebenarnya kita mau ubah itu menjadi keyakinan gitu. Ya, hari ini kita sudah belajar berkaitan dengan keyakinan kelas. Mudah-mudahan besok keyakinan itu kita akan susun secara bersama-sama dan kita akan terapkan dengan siswa-siswi. Kemudian ketika kita tahu bahwa ada keyakinan yang dilanggar oleh peserta didik, kita minta siswanya, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Bertindak seperti manajer yang tadi itu. Seperti itu. Jadi itu penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Seperti ini dia punya gambarnya. Ya, ini kan hurufnya terlalu kecil. Kalau dalam menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Katakan kepada siswa bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa berikan kepada anak-anak bahwa yang melakukan kesalahan itu bukan hanya kamu, atau semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Kita kembalikan identitasnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita sebagai guru juga bisa berkata seperti itu. Misalnya anak-anak terlambat datang. Saya sebagai guru juga sering terlambat datang sekolah. Tetapi kita lanjut. Ini satu kesatuan sebenarnya segitiga ini. Setelah kita mulai dari menstabilkan identitas, terus masuk ke validasi tindakan sampai terakhir nanti anak-anak bisa bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuatnya. Gitu. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan yang kamu buat? Apa yang ingin kamu buat besok? Kalau mau buat besok untuk memperbaiki kesalahan kamu hari ini. Seperti itu contohnya Bapak Ibu. Ya, ini di bawah ini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nanti tanya ke siswa.
Kalau dia sudah tahu, Pak saya mengeluarkan nilai ini, Bapak, Ibu. Oh, terus apa yang kamu mau buat besok atau selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya poin atau konsep yang tadi berkaitan dengan segitiga, penerapan segitiga restitusi, jadi berakhir pula kegiatan diskriminasi atau penyimpangan yang saya lakukan berkaitan dengan budaya positif. Jadi sekian dan terima kasih banyak atas kehadiran partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa membawa sedikit pengaruh bagi kita, terutama kita sebagai guru, dan harapannya SMP 3 ke depannya bisa menerapkan dan melaksanakan apa yang dinamakan dengan budaya positif. Bisa Bapak Ibu ya? Iya, jadi kalau bisa kita akan punya komitmen sama untuk melaksanakan itu. Sekian dan terima kasih. Guru hebat Indonesia Maju, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Selamat siang dan terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mari kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasinya, luar biasa. Saya pikir banyak hal. Nanti kedepannya kita akan lebih rinci. Dari konsep dari poin-poin inti tadi itu kita akan belajar lebih dalam lagi, terutama dalam kaitan dengan penerapan. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya.